Terima kasih ya, saya melihatnya dari sisi yang lain ya. Jadi, memang betul harga itu tercipta karena ada kondisi, psikologis dan juga tercipta secara real karena ada, kesetimbangan antara pasokan dan, permintaan begitu, supply demand istilah Bu Lely tadi. Tapi ada satu hal juga yang kita perlu, sadari, bahwa kenaikan ini sih normal saja. Kita harus juga, agak realistis dan juga adil pada petani kita. Petani sudah dibebani oleh biaya pupuk yang naik, biaya angkutan yang naik, biaya bahan bakar yang naik. Semua itu merupakan bagian dari biaya produksi. Tadi Mbak Sinta mengatakan kenaikan sekitar 10%. Coba kita lihat, kenaikan apa yang tidak terjadi di atas 10% saat ini. Jadi kalau beras tidak boleh naik, itu yang tertekan pertama-tama adalah petaninya. Jadi menurut saya, kita harus mencari cara baru untuk berlaku lebih adil. Adil pada konsumen, adil pada produsen, terutama petani, dan adil pada sistem distribusi kita, termasuk adil bagi yang menyimpan barang atau melakukan stok. Karena stok itu juga menghasilkan biaya. Saya tidak ingin berpolemik pada soal mafia, pada soal penimbun dan seterusnya, karena ini menimbulkan spekulasi baru yang tidak perlu. Kita seharusnya basisnya adalah saintifik saja, berbasis akademis saja. HKTI dalam pengertian organisasi pembina petani ini juga ingin berlaku dan diperlakukan adil. Jadi kalau misalnya memang biaya produksi naik, ya beri kesempatan petani untuk menikmati kenaikan atau mengurangi kerugian karena kita dibebani biaya yang serba naik gitu. Jadi cobalah kita mencoba melihat secara lebih jernih begitu. Jadi kenaikan ini adalah kenaikan yang seharusnya ditanggapi dengan wajar. Persoalan operasi pasar yang tidak efektif, ya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lely. Operasi pasar itu membutuhkan persyaratan tertentu, membutuhkan timing tertentu, dan membutuhkan juga mekanisme tertentu. Tidak semua persoalan kenaikan harga diselesaikan dengan operasi pasar. Operasi pasar itu sebenarnya adalah kenaikan yang sifatnya abnormal, yang ditimbulkan karena aspek psikologis, yang tadi ada istilahnya hal-hal yang kira-kira bisa diselesaikan karena memang kekurangannya dalam jangka tertentu, dan itu yang harus dilakukan dengan operasi pasar dan dengan cara yang tepat juga. Jadi kalau memang harga naik dan kenaikannya kalau kami amati adalah kenaikan yang gradual, diselesaikan dengan operasi pasar, ya tidak bisa. Jadi lebih baik kita realistis saja menghadapi persoalan ini. Kita harus punya strategi baru, cara baru, mekanisme baru untuk mengatasi persoalan perberasan nasional kita dan juga mengatasi persoalan pangan kita karena beras sebenarnya adalah bagian dari persoalan pangan kita. Demikian, Mbak. Terkait dengan Baik, distribusi beras yang dilakukan oleh Bulog begitu. Bagaimana sebetulnya HKTI ya. menilai? Apakah sebetulnya untuk saat ini cara ini sudah tepat begitu Pak? Atau artinya untuk bisa menekan harga beras sendiri langkah apa lagi yang perlu ditempuh begitu Pak untuk dari Bulog sendiri? Ya, kita harus belajar lagi dan belajar lagi. Apa yang disampaikan Bu Lely tadi yang benar begitu ya. Dulu Bulog itu punya mekanisme untuk menggelontorkan pasar dan untuk mencapai sasaran yang tepat pada konsumen beras yang memang membutuhkan dengan harga yang tepat gitu. Dalam pengertian tepat itu harga yang rendah. Karena Indonesia ini sudah beragam pasarnya dan sudah beragam pangsa pasarnya. Ada kelompok tertentu yang memang mampu membeli beras dengan sangat mahal, tapi justru ada kelompok masyarakat tertentu yang beras yang tidak mahal, murah pun masih berat begitu. Jadi inilah yang seharusnya kita kerjakan gitu. Jadi Bulog pada waktu itu, waktu Ibu Lely menjadi direktur, itu punya mekanisme yang baik karena pemerintah punya strategi yang baik juga dan punya mekanisme untuk membuat Bulog itu berdaya. Nah, sekarang ini Bulog sangat tidak berdaya karena memang tidak dicukupi mekanisme untuk menyerap beras dan gabah. Jadi pada waktu itu ada program Raskin. Dan dengan program Raskin itu Bulog diminta untuk menyerap gabah dan menyerap beras dengan cukup. Dan pada waktu itu Bulog punya cadangan itu setidak-tidaknya pernah mencapai di atas 3 juta ton karena harus menyalurkan Raskin 2,5 juta ton per bulan. Nah, mekanisme ini yang harusnya juga kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
kita juga bisa mencontoh, cara kerja Pertamina pada waktu harus mendistribusikan, bahan bakar minyak dan, minyak maksudnya bahan bakar untuk mobil. Di situ ada bahan bakar yang memang disubsidi ketat gitu, dan juga dibatasi, dan juga ada yang bahan bakar tidak disubsidi. Nah, kalau cara-cara seperti itu dilakukan, maka sebenarnya, ini bisa kita, membuat harga beras itu relatif bisa stabil, dan kestabilan ini bermanfaat, bermanfaat untuk petaninya dan juga bermanfaat untuk konsumennya. Selama ini seperti Bu Lely sampaikan bahwa, orang yang tidak berhak membeli beras harga rendah, itu terpaksa, atau dipaksa atau dia berkeinginan membeli beras yang bukan haknya, dan bahkan terjadi pengoplosan. Nah, hal-hal semacam ini adalah, sebenarnya bisa kita hindarkan dan bisa dihindari. Dan saya tidak percaya bahwa pengoplosan ini akan berpengaruh terhadap harga beras, karena yang mengoplos sedikit, yang membutuhkan beras banyak. Dan jangan lupa bahwa beras ini harganya beragam dari Aceh sampai Papua, dan memang tidak perlu seragam karena yang membutuhkan berbeda-beda, yang berproduksi berbeda-beda, tetapi satu yang paling penting, setiap orang berhak untuk mendapatkan beras dengan harga yang tepat sesuai dengan kemampuan dan, sesuai dengan pendapatannya. Jadi hal semacam itulah yang harus kita perhatikan.